Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di hari Minggu yang indah ini. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan sebuah wisdom dengan sebuah kata yang pernah saya dapatkan, sebuah buku yang mengatakan berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Bagaimana ya? Teman-teman saksikan video ini, jangan kemana-mana. Baik, teman-teman, seperti tadi, sebuah buku mengatakan berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Apa maksud dan makna dari si penulis buku ini? Artinya kita begini teman-teman, jadi seringkali ketika kita mau menyatakan ya sebuah kebenaran, terutama kepada teman, kepada sahabat kita yang lain, bahkan ada golongan tertentu, kadang-kadang kita merasa sungkan karena apa? Karena kita takut kita nggak disukai, apalagi kepada teman, kita takut nanti dia marah dan sebagainya, kita rusak persahabatan. Sebenarnya meskipun itu adalah justru untuk menolong mereka. Nah, jadi ini maksudnya ya. Dan saya mau mengutip statement dari Isa Al-Masih yang sangat menarik, di mana dia katakan bahwa jika ya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa maksudnya? Jadi teman-teman, saya belakangan agak terkejut gitu ya dengan seorang ya tanda kutip tokoh rohaniawan begitu memberikan statement terhadap kasusnya Ferdy Sambo dengan almarhum Brigadir Joshua, dimana ini tokoh rohaniawan ini mengatakan dan dia sudah seolah-olah bisa menentukan, memvonis ya, melebihi pakar hukum, melebihi penegak hukum, melebihi pengadilan, melebihi hakim gitu. Gimana dia memvonis, mau mengatakan bahwa Ferdy Sambo dan istrinya itu anak Tuhan yang baik, sehingga dia tidak bersalah, apa yang dikatakan jujur. Sebaliknya dia bahkan memberikan statement yang menjadi viral, di mana dikatakan Brigadir Joshua almarhum ini bersalah ya. Jadi nah inilah ya. Tapi yang satu ini sih, tokoh rohaniawan ini memang sering keluarkan statement-statement yang kontroversial sih ya. Kadang saya nggak heran, cuman ya melalui kesempatan ini coba ya kita berpikir ya, di dalam kita melihat di dalam proses hukum selama ini ya, kita sudah melihat pembuktian ya yang sudah ditunjukkan ya, dengan proses-proses hukum yang ada ya, dan cukup transparan kita melihat. Dan kemudian di dalam konstruksi dan anehnya ya, yang lain itu justru tidak menemukan, dan bahkan penyidik pun menghentikan tentang tuduhan misalnya tentang asusila. Tapi dia pula yang memvonis ini, wah berdasar konstruksi, hebat benar dia. Siapa dia? Apa nanti dia mau bilang, wah ini penglihatan saya nih atau mimpi saya, ini yang jadi masalah kan. Inilah ya. Nah, kita tidak tahu apa motifnya sehingga masyarakat melihat ini membuat sebuah pemikiran yang mengatakan, oh mungkin ini keluarga Joshua ini nothing gitu ya. Sedangkan yang dibela ini ya, yang jadi saat ini yang jadi tertuduh ini punya something gitu loh. Nah, sehingga orang berpikir seperti itu. Jadi oleh sebab itu, nah kita juga terusan kita berharap dan kita berdoa lah ya, agar tokoh rohaniawan ini ya belajar objektif lah, apalagi mengaku hamba Tuhan ya, dan lain sebagainya, mengatasnamakan Tuhan ya. Tetap marilah ya Anda berdasarkan hati nurani dan berdasarkan kehendak Tuhan kalau mau bicara sesuatu, karena apa yang Anda sampaikan, apalagi tanda kutip Anda sering mengatasnamakan Tuhan, nah ini yang bahaya ya, sehingga ini istilahnya Anda sudah melakukan playing God gitu ya, artinya mempermalukan Tuhan malahan ya, artinya mempermainkan, menggunakan nama Tuhan untuk kepentingannya diri sendiri. Nah, ini tidak termasuk yang tadi buku yang saya baca yang mengatakan bahwa berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Nah, kalau ini saya lihat terbalik. Ini berani berkata yang salah atau tidak benar ya, bertentangan dengan kenyataan yang ada tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa, yang ini gitu loh. Nah, ini ya, jadi hati-hati ya apa yang Anda lakukan, apalagi
status Anda yang mengaku-ngaku itu hamba Tuhan, jadi sebaiknya ya Anda benar-benar mencari kehendak Tuhan lah. Kalau tidak, Anda bertanggung jawab sama Tuhan, dan itu sangat bahaya. Ya, ini saya hanya mau ingatkan saja. Oke ya, baik. Nah itu teman-teman, jadi harus bagaimana? Jadi kembali kepada wisdom tadi, harusnya kita ini mari berkata ya jikalau iya, dan tidak menghadap tidak. Oleh karena apa? Oleh karena dalam setiap perkataan dan perbuatan kita menghadapi dua tanggung jawab. Tanggung jawab pertama, kita berhadapan tanggung jawab kepada kita secara horizontal, yaitu kita bertanggung jawab kepada manusianya. Ya. Jadi artinya apa yang kita katakan dan apa yang kita sampaikan, kita harus memiliki tanggung jawab yang benar kepada sesama manusia. Seperti tadi saya katakan, kalau memang ya, hal-hal yang harus kita membuat sebuah pembetulan terhadap teman-teman kita yang merasa yang melakukan kesalahan, kita wajib menegurnya atau wajib mengingatkannya demi kebaikan dia ke depan. Gitu. Barangkali dia tidak sadar hal itu, gitu kan? Atau memang dia sengaja, tapi kita punya tanggung jawab untuk melakukan itu kepada mereka untuk mengingatkannya. Kalau mereka selanjutnya tidak mau tahu, ya sudah, itu urusan dia, ya, sesama terhadap sesama manusia atau terhadap kepada penciptanya. Dan yang kedua, teman-teman, apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu harus memiliki tanggung jawab kepada pencipta Tuhan kita. Artinya begini, di hadapan manusia kita bisa menyembunyikan sesuatu, ya, kita bisa memanipulasi apa yang ada gitu, tetapi ingat, Tuhan itu tidak bisa ditipu dan Tuhan tidak bisa dibohongi. Nah, kembali kepada tadi, kita melihat, ya kan, selama ini kita lihat bahwa pembunuh Yosua dari awal sudah mencoba menciptakan kebohongan-kebohongan. Ya, di hadapan manusia mungkin dia waktu itu hampir berhasil, ya. Tetapi ingat, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat unik sehingga bisa terbongkar semua. Ya, ini sudah jelas terbongkar, masa ya masih mau dibilang mereka jujur dari sisi apa? Ya kadang-kadang ya kita berdoa supaya orang ini bertobat saja, ya. Oke, ya teman-teman, itu ya, semoga wisdom ini bisa membuat kita semakin bijak di dalam bertindak dan maupun di dalam berkata-kata. Sebab kembali kepada statement tadi, Isa Al-Masih mengatakan jikalau tidak katakan tidak, jikalau iya kata iya. Lebih daripada itu, ingat, itu dari si jahat, artinya dari si iblis. Oke, sampai jumpa di wisdom berikutnya.